Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membicarakan tentang Pancasila dalam perspektif ilmiah. Materi ini penting karena menghindari adanya suatu anggapan ataupun suatu pemikiran-pemikiran yang menganggap Pancasila itu fiktif atau fiksi. Artinya dia tidak merupakan suatu objek ilmu pengetahuan. Makanya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila diperlukan ada materi yang menguatkan secara empiris, logis, filosofis bahwa Pancasila itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita mulai dengan membedah ilmu itu sendiri, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu paling tidak mempunyai 4. Pertama, ilmu pengetahuan secara deskriptif. Deskriptif itu maksudnya menjelaskan suatu objek ilmu. Misalnya kalau dalam hal Pancasila sebagai objek ilmu, maka secara deskriptif suatu pengetahuan yang tersusun mampu menjelaskan Pancasila tersebut. Yang kedua, ilmu secara normatif. Secara normatif ini lebih kepada nilai-nilai yang berlaku, dan ada juga yang membagi bahwa ilmu pengetahuan itu terbagi 2 secara normalnya. Secara normatif yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Lalu ada juga yang menganggap bahwa ilmu murni dan ada ilmu empiris. Empiris itu artinya ilmu yang lahir dari kumpulan pengalaman. Nah, kedua tadi, dua itu saja dulu. Pengetahuan deskriptif, pengetahuan normatif. Kedua-duanya ini memenuhi syarat terhadap Pancasila. Silakan Anda coba mencari literasi, mencari literatur. Anda gunakan kemampuan nalar logika, apakah bisa Pancasila dijelaskan secara deskriptif? Apakah bisa Pancasila dijelaskan secara normatif? Jawabannya iya. Nah, itulah tanda Pancasila itu adalah sebuah ilmu. Yang ketiga, ada namanya pengetahuan yang bersifat kausal. Kausal itu artinya dia memberikan jawaban mengapa. Jadi kalau ada orang bertanya mengapa Pancasila, ada jawabannya secara kausalitas. Ada landasan-landasan berpikir kenapa dia ada. Yang terakhir itu ada namanya pengetahuan esensial. Kalau esensial itu lebih kepada makna hakiki. Makna hakiki yang tidak hanya dari teks yang tertulis, tidak makna linear. Ada makna yang dalam yang terdapat dalam itu, yang komprehensif. Contoh misalnya sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada pengetahuan esensial di dalamnya. Apa itu ya? Kalau bahwa Allah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha berkuasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada pengetahuan esensial namanya. Nah, lalu kemudian Pancasila secara ilmu pengetahuan tadi bisa dijelaskan dengan 2 hal. Pertama, Pancasila sebagai ilmu itu sendiri. Yang tadi kan yang 4 itu. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa sesuai dengan fungsi dan perannya, dijelaskan itu secara ilmu pengetahuan. Tentu kita kembali kepada dasar-dasar kenapa sejarah Pancasila itu ada kan. Lalu kodrati manusia itu sebagai makhluk yang melengkapi kelima sila tadi. Nah, demikianlah cara menjelaskan Pancasila itu sebagai ilmu. Perkembangan selanjutnya, layaknya sebuah ilmu pengetahuan tentu dia ada teori, ya kan, ada metode, ada gunanya. Ada gunanya, kegunaannya. Ketiga-tiga ini juga ada pada Pancasila. Mari kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat apa itu teori yang ada di dalam Pancasila itu. Ada beberapa ahli itu mengatakan bahwa teori-teori yang bisa dipakai itu dalam Pancasila, ada juga yang menyebutnya sebagai gerakan itu. Gerakan itu maksudnya perjalanan Pancasila itu. Kalau kita lihat dari segi
teorinya itu terdapat paling tidak 4 teori. Pertama, teori tentang penyebab materialistis Pancasila. Maksudnya materialistis ini Pancasila itu sebagai 5 sila. Apa penyebab dia itu ada? Yang kedua, teori tentang causa formalis. Causa formalis itu maksudnya begini. Forma itu kan pembentukan. Jadi bagaimana asal muasal Pancasila itu dibentuk. Nah, gitu. Ini berhubungan dengan BPUPKI. Berhubungan dengan hari lahirnya Pancasila. Kemudian ada juga namanya efisien dari Pancasila tersebut. Kemudian finalis causa. Finalis causa itu maksudnya apa tujuan-tujuannya yang secara final. Kalau yang ketiga tadi adalah efisien, adalah bagaimana peningkatan Pancasila secara prospek diefisienkan, maksudnya ditempuh cara-cara sehingga tidak terjadi kesenjangan antara Pancasila sebagai dasolen dengan Pancasila secara dasein. Maksudnya Pancasila secara teks itu harus sama dengan Pancasila dalam pelaksanaan oleh manusia tadi. Kalau tidak sama kan ada masalah. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Di situ kan juga ada ilmunya. Ada ilmunya dan kemudian melahirkan beberapa metode dan kebijakan-kebijakan tertentu. Saya kira penjelasan Pancasila secara ilmu itu memang digunakan berbagai macam sudut ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya kita melihat Pancasila sebagai ilmu berdasarkan teori kebudayaan, berdasarkan teori psikologis, berdasarkan teori sejarah. Jadi semuanya itu mampu menganggap atau mengasumsikan bahwa Pancasila itu benar-benar ada sebagai ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya intinya adalah memberikan pemahaman kepada kita kalau Pancasila itu benar-benar sebuah ilmu pengetahuan. Nah, hal ini supaya menepis anggapan seolah-olah sila-sila Pancasila itu hanya fiktif. Jangan sampai ada pandangan yang demikian. Sama hal lah kira-kira. Misalnya orang yang beragama akan sangat tersinggung kalau dikatakan ajaran agama itu tidak bisa didekati atau dipahami atau diselidiki dengan ilmu. Misalnya kalau ada anggapan yang mengatakan kitab sucinya orang beragama itu fiktif, pasti orang agama itu tersinggung. Kalau ada Al-Quran contohnya, Al-Quran itu benar-benar ada objek ilmunya. Ada objek ilmunya, tidak dia merupakan suatu bualan, tidak merupakan sebuah fiktif. Nah, kira-kira stressing pointnya di situ supaya kita bisa memahami bahwa Pancasila itu adalah suatu makhluk yang benar-benar nyata dan realitas. Bukan dia merupakan suatu angan-angan, suatu ide-ide vision yang sifatnya imajinasi, tidak. Tidak, kalau begitu warga bangsa Indonesia berarti memiliki dasar yang fantastis berarti. Nah, itulah kira-kira agar bisa dipahami. Jadi kalau ada penyelidikan atau penelitian tentang Pancasila tadi, maka dia harus meliputi 4 aspek tadi. Bagaimana pengetahuan dalam menjelaskan Pancasila tadi secara deskriptif, kausalitas, esensial, dan terakhir dan yang tadi itu bagaimana Pancasila dijelaskan secara normatif. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.